wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dorotu Naimah dengan NPM akhir 107 dari kelas Agama Islam G740. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tanggapan saya mengenai Kak Reza Pardede atau yang lebih dikenal sebagai Coki Pardede, seorang figur terkenal dalam dunia hiburan. Belakangan ini, Kak Coki membagikan perjalanan spiritualnya yang sangat personal dan mendalam dalam channel YouTube-nya dari Guru Gembul yang berjudul Eksklusif Cuma di Sini Coki Curhat Soal Agamanya. Kak Coki dengan tulus membuka hatinya dan berbicara terbuka tentang bagaimana agamanya merubah atau memengaruhi kehidupannya. Seperti yang kita ketahui, topik tentang agama merupakan hal yang amat sensitif dan pribadi bagi banyak orang. Namun ketika seseorang populer Coki Pardede berbagi pengalaman serta pemikirannya tentang hal tersebut, hal itu menjadi momen yang amat berarti dan memberikan perspektif berharga bagi kita semua. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menggali beberapa ungkapan dan pemikiran dari Kak Coki. Langsung saja simak video selanjutnya. Betul. Kalau buat gua sih, apakah pertanyaan Tuhan ada atau tidak itu penting? Itu mungkin antara penting dan tidak penting ya, kalau buat gua. Karena pada akhirnya terlepas dari apakah dia itu ada atau tidak ada, apakah dia ada tapi sesuai dengan apa yang kita harapkan atau tidak, terlepas dari pertanyaan itu, sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana kita mengisi kehidupan yang udah terjadi sekarang ini untuk jadi sesuatu gitu. Gitu. Dan gua rasa kadang dan kebanyakan perdebatan filosofis yang terjadi itu adalah apakah Tuhan ada dan tidak ada. Bahkan ini dilakukan oleh sebagian ateisme juga ya, orang-orang ateis ini dilakukan apakah Tuhan ada dan tidak ada, perdebatannya di situ tanpa dia sebagai individu bisa memberikan sumbangsi apa-apa kepada masyarakat gitu loh. Jadi dia terjebak di situ gitu. Jadi pendeknya makna kehidupan manusia seharusnya ada pada realitas tataran aplikasi, apakah dia memberikan sumbangsi pada masyarakat atau tidak. Harusnya. Bukan soal apakah Tuhan itu ada kemudian kita beribadah dengan ritual-ritual tertentu gitu. Betul, karena menurut gua pada akhirnya kita anggaplah, kita ambil skenario lah Kang. Misalnya ternyata Tuhan ada. Gitu, ternyata Tuhan ada. Dan Tuhan dihadapkan dengan pilihan, ini gue simplifikasi aja ya. Tuhan dihadapkan dengan pilihan, ada orang yang percaya dia ada, tapi nggak memberikan sumbangsi. Dan di satu sisi mungkin ada orang yang mungkin dia antara, gue nggak tahu ya dia ada atau enggak, tapi lebih memberikan sumbangsi dari sesuatu yang bisa diukur lah. Mungkin lapangan pekerjaan, atau mungkin dia berusaha menjadi orang yang lebih baik gitu. Gue rasa sih kalaupun Tuhan ada, dia tidak sepicik itu untuk lebih mengutamakan yang percaya tapi kosong. Lo paham kan maksud gue gitu? Karena kalau memang, karena buat gue ada yang namanya Pascal, istilah Pascal tuh, gue lupa lagi nama istilahnya, yang dia mengatakan bukannya lebih menguntungkan kalau lo percaya Tuhan. Oh iya. Ada istilahnya, gue lupa lagi namanya. Iya. Sebab kalau misalkan percaya, kalau percaya berarti nothing tulus nanti ke depannya. Betul. Tapi kalau tidak percaya, betul. Itu namanya ada Pascal itu ya. Saya setuju dengan pendapat Kak Coki bahwa kita harus bisa memberikan sumbangsi kita untuk agama dan kepercayaan kita. Sebagai manusia, kita memiliki tanggung jawab untuk memberikan sumbangsi ataupun kontribusi yang baik bagi agama dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kehidupan spiritual merupakan bagian yang penting dari keberadaan manusia dan memberikan kontribusi positif untuk agama dan keimanan kita adalah suatu keharusan. Dengan memberikan kontribusi yang baik dalam bentuk tindakan nyata maupun sikap positif, kita tidak hanya memperkuat hubungan kita dengan Tuhan, tetapi juga memperkaya kehidupan kita sendiri dan membawa dampak positif pada masyarakat di sekitar kita. Dengan demikian, kita mengambil bagian dalam membangun kedamaian, toleransi, dan juga kebaikan dalam komunitas agama dan di seluruh dunia. Tapi memberikan sumbangsi gitu. Karena gue percaya pada akhirnya value orang tuh dinilai bukan cuma sekedar dari dia percaya apa, tapi dia value-nya as a human tuh apa sih? Dan kalau ternyata memang ada sebuah pribadi yang memasukkan orang ke dalam siksaan cuman karena dia salah
tata cara menyembahnya cuman agak ke kanan dikit misalnya, padahal yang sebenarnya lurus, ya gue rasa sih kayaknya pribadi seperti itu masa sih menciptakan alam semesta, masa sih sepicik itu. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Kak Coki bahwa sangat penting bagi seseorang untuk memiliki value atau nilai dalam dirinya, terutama dalam beragama. Nilai-nilai agama membentuk landasan moral dan etika yang memandu setiap dari kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai seperti kasih sayang, keadilan, kesabaran, dan kebaikan menjadi pilar yang memperkuat kualitas kehidupan spiritual seseorang. Namun dalam memahami nilai-nilai agama, penting untuk tidak terjebak dalam penilaian yang dangkal atau perspektif yang sempit terhadap orang lain berdasarkan agama mereka. Setiap individu memiliki perjalanan spiritual yang unik dan pengalaman pribadi dengan keyakinannya sendiri. Oleh karena itu, sebaiknya kita menghargai dan menghormati keberagaman keyakinan tanpa menghakimi atau menilai seseorang hanya berdasarkan agamanya. Kita perlu belajar untuk melihat kebaikan dan nilai-nilai yang dapat dipelajari dari setiap agama, serta menghormati kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia yang mendasar. Dengan demikian, kita dapat membangun masyarakat yang inklusif, saling menghormati, dan penuh toleransi terhadap perbedaan agama. Sekian, itulah tanggapan saya terhadap video eksklusif Cuma di Sini Coki Coret Soal Agamanya. Ini merupakan pengalaman yang menginspirasi dan mendalam untuk saya. Melalui perjalanan yang Kak Coki bagikan dan Guru Gembul, kita diingatkan akan pentingnya menjalani kehidupan dengan kejujuran, keberanian, dan penghargaan terhadap perbedaan. Semoga setiap dari kita dapat mengambil pesan yang berharga dari video ini, tidak hanya untuk merenungkan hubungan dengan agama kita sendiri, melainkan juga untuk memperluas pemahaman kita tentang keberagaman keyakinan di sekitar kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.